Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya yakin percaya setiap kita dipelihara, dikasihi dan dipimpin Tuhan sehingga kita ada sampai hari ini. Mari kita mau lebih mengenal Tuhan melalui firman-Nya dan kita persiapkan diri melalui doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat, kasih, karunia, anugerah dan pertolongan-Mu yang nyata dalam kehidupan setiap kami. Saat ini Bapa, kami tidak hanya mau terima berkat-berkat-Mu, tapi kami mau belajar lebih mengenal pribadi-Mu, agar hidup kami sepadan dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya melalui kehidupan kami terpancarlah kasih karunia-Mu sehingga dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berkati yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati setiap kami yang akan mendengar, agar firman-Mu dapat menjadi rema bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam sebuah keluarga, posisi apa yang paling menyenangkan? Ya, tentu saja posisi yang paling menyenangkan adalah menjadi seorang anak. Kenapa? Ya karena ketika menjadi seorang anak, pasti memiliki bapak dan ibu yang begitu mengasihi anak ini. Segala keperluannya dipikirkan dan disediakan oleh orang tuanya. Ada dalam perawatan, ada dalam perhatian dan perlindungan dari orang tuanya. Dalam kehidupan rohani kita pun, kita adalah anak-anak Allah. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang berpredikat Kristen juga otomatis menjadi anak-anak Allah dan dapat mengklaim bahwa Allah adalah Bapa kita? Di dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan bahwa Allah Bapa kita ada di tempat yang tersembunyi. Maksudnya adalah bahwa Bapa itu tidak terlihat secara fisik. Dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Bapa. Tetapi bukan berarti kita tidak dapat mengenalnya sebagai Bapa kita, karena kita dapat mengenal Bapa melalui Roh Kudus. Kemudian pertanyaannya, kalau kita sudah bisa mengenal Bapa melalui Roh Kudus, bagaimana kita menjadi anak Allah? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Seperti hanya seorang anak secara jasmani, itu ada karena adanya benih yang dibuai, berkembang, sampai menjadi bayi lalu dilahirkan. Ada benih di dalam setiap kelahiran. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, ketika kita dilahirkan kembali secara rohani, kita juga memiliki benih ilahi di dalam diri kita. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 23, dikatakan firman Tuhan sebagai berikut. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Benih yang ada dua Bapak Ibu Saudara. Ada benih yang fana dan benih yang tidak fana. Benih yang fana berasal dari iblis, berasal dari dunia ini, dari pemikiran kita sendiri. Sedangkan benih yang tidak fana adalah benih yang berasal dari Allah, oleh firman Allah, bersifat hidup dan kekal. Kalau kita menjadi anak Allah, berarti kita memiliki benih yang tidak fana itu di dalam diri kita. Kita memiliki benih yang kekal, benih yang hidup itu di dalam diri kita. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan katakan,
kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan atau menjadi anak-anak Allah, di mana kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa kita harus mengingat bahwa Bapa itu roh dan kudus serta benar adanya. Itu sebabnya kita pun harus dikuduskan dalam kebenaran firman Tuhan sebagai tanda bahwa kita bukan lagi dari dunia ini. Sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dapat terkoneksi dengan Bapa kita. Bapa kita kudus dan benar, kita pun juga kudus dan benar. Bapa kita adalah roh, itu sebabnya kita dilahirkan kembali melalui roh, melalui kebangkitan kehidupan rohani kita. Dalam Yohanes 8 ayat 37 sampai 44 dikatakan bahwa kita ini kalau lahir dari Bapa, kita akan mengasihi Yesus. Karena Yesus lahir dari Bapa. Yesus adalah Allah sendiri. Kalau kita baca nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca ya dalam Yohanes 8 ayat 37 sampai 44, kemudian bisa kembali mendengarkan KPA ini. Dari ayat-ayat ini kita juga belajar bahwa kita akan memberikan tempat bagi firman Tuhan di dalam hidup kita kalau kita adalah anak-anak Allah. Sebaliknya, anak-anak iblis tidak bisa mengasihi Yesus, tidak bisa memiliki kebenaran firman itu di dalam hidupnya, karena menjadikan iblis sebagai bapanya dan menuruti kehendaknya. Di antaranya adalah dusta. Ketika kita ketemu dengan anak-anak di dunia ini, kita bisa mengerti dan mengenali bahwa seseorang adalah anak dari bapaknya dari apa yang terlihat Bapak Ibu Saudara. Muka yang sama, karakter yang mirip, mungkin kebiasaan dan perilaku yang mirip. Tinggal di rumah yang sama belum tentu anaknya, tapi kalau anak biasanya akan memiliki sesuatu yang identik dengan orang tuanya. Sekali lagi bisa fisiknya, bisa karakternya. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, apa yang menjadi bukti bahwa kita telah menjadi anak Allah dan Allah itu menjadi Bapa kita? Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca. Menjadi anak Allah, salah satu buktinya adalah bahwa kita melakukan kehendak Bapa di sorga, yaitu melalui pengenalan firman Tuhan. Dikatakan bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan, bukan orang yang melakukan pelayanan, usir setan, melakukan mukjizat, tetapi yang melakukan firman Tuhan. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, maka kita akan melakukan kehendak Bapa kita. Sebagaimana anak-anak di dunia ini melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya, kita pun juga akan melakukan kehendak Bapa, hidup dalam firman itu, kalau kita adalah anak-anak Allah. Dan yang kedua, kita bisa baca dari Matius 12 ayat 33 sampai 34. Yaitu dikenal dari buahnya. Kalau pohon mangga dikenal karena ya berbuah mangga lah si pohon itu. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menjadi anak Allah, maka kita akan memiliki buah-buah yang menunjukkan keberadaan kita sebagai anak Allah. Ada dua macam buah. Yang pertama adalah buah perbuatan. Dari tindakan kita, dari karakter kita, termasuk 9 buah roh ini adalah buah perbuatan. Dan yang kedua adalah buah perkataan, artinya pengajaran Bapak Ibu Saudara. Kita hidup dalam perbuatan yang mencerminkan karakter ilahi dan juga dalam perkataan, dalam pengajaran yang benar. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masing-masing bisa mengevaluasi diri kita sendiri-sendiri. Apakah kita ini adalah orang Kristen? Ataukah kita ini adalah anak-anak Allah?
bukan hanya identitas Kristen kita terima karena kita mungkin lahir dari keluarga Kristen atau kita lahir kecil sudah jadi Kristen, tapi karena kita memang memiliki benih ilahi itu di dalam diri kita. Kita juga hidup di dalam roh dan kebenaran. Kita memiliki benih yang tidak fana. Kita menunjukkan bahwa dalam hidup kita memiliki buah perbuatan dan perkataan seturut apa yang Tuhan mau, dan kita melakukan firman itu dalam hidup kita. Mari kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Bapa melalui pengenalan kita dan pendalaman kita tentang firman Tuhan, sehingga kita pun dapat menikmati hak-hak kita sebagai anak-anak Allah, baik selama kita ada di bumi ini maupun nanti ketika kita di sorga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Bapa kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami tidak hanya mengucapkan bahwa Engkau adalah Bapa dan kami anak-Mu, tetapi kami benar-benar menikmati keberadaan kami dan hak kami sebagai anak-Mu. Kami berdoa Bapa agar kiranya benih ilahi itu boleh ada dalam diri setiap kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami boleh dilahirkan oleh karena kebenaran-Mu Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memampukan setiap kami agar kami dapat memancarkan keberadaan-Mu Tuhan, dengan senantiasa melakukan kehendak-Mu, dan kami juga rindu hidup kami memiliki buah-buah baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan kami. Mari Bapa, Engkau menolong setiap anak-anak-Mu agar dalam setiap aspek hidup kami dapat menyatakan keberadaan kami sebagai anak-anak Allah. Engkau menolong Bapa anak-anak-Mu yang lain agar tidak hanya berhenti hanya sebagai orang Kristen, tapi kamu lebih dalam lagi mengenal Engkau sebagai Bapa kami, dan supaya kami dapat hidup sebagai anak-anak-Mu dengan baik dan benar. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam seluruh aktivitas dan kegiatan hidupnya, yang sekolah, yang studi, yang bekerja, yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan yang tahu satu persatu, dan Tuhan pasti menolong setiap kami, memampukan setiap kami untuk dapat melakukan tugas dan peran serta tanggung jawab kami, agar melalui apa yang kami kerjakan nama-Mu dipermuliakan. Berkati setiap kami dengan kesehatan dan kekuatan, berkati bangsa dan negara ini Tuhan, biarlah segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, teruslah bersemangat di dalam pengenalan akan Tuhan, supaya hidup kita semakin dalam berakar di dalam Tuhan, semakin tinggi bertumbuh dalam Tuhan, dan semakin lebat berbuah di dalam Tuhan. Sampai ketemu di KPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.